wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Alewiyah dengan NIM 2301010703705. Kali ini saya akan membawakan cerita yang sangat inspiratif yang berjudul Cahaya dari Pasar, Ladang, dan Pesantren. Kisah ekonomi di tangan para wali. Sebelum para wali datang. Di tanah Jawa tempo dulu, sebelum ajan menggema dan pesantren berdiri, masyarakat hidup dalam tatanan sosial yang dipengaruhi ajaran agama Hindu, Buddha. Hidup mereka diatur oleh sistem kasta. Ada golongan raja dan bangsawan yang hidup berkelimpahan, dan ada pula rakyat kecil yang hanya hidup dari hasil ladang yang sempit atau berdagang di bawah tekanan. Pasar-pasar dikuasai oleh kelompok elit. Kaum petani harus menyerahkan sebagian besar hasil panen kepada tuan tanah. Dagang hanya untuk mereka yang punya warisan dan koneksi, sementara rakyat kecil, mereka hidup cukup untuk hari ini, tapi tidak tahu apakah besok bisa makan lagi. Itulah wajah ekonomi masyarakat sebelum Islam datang. Tertutup, tidak adil, dan terikat oleh garis darah. Hingga pada suatu masa, angin perubahan datang dari pelabuhan Gresik. Awal mula dakwah datang lewat perahu dagang. Islam tidak datang pertama kali lewat ceramah atau khutbah. Ia datang lewat kapal dagang melalui para pedagang muslim dari Gujarat, Persia, dan Arab. Di pelabuhan-pelabuhan seperti Gresik, Tuban, dan Surabaya, mereka memperkenalkan cara baru berdagang, jujur, adil, dan mengutamakan akhlak. Namun, awalnya ajaran mereka belum dipahami masyarakat lokal. Bahasa mereka asing, dan cara mereka terasa keras. Rakyat masih trauma oleh penjajahan ekonomi dan sosial. Hingga akhirnya datanglah para wali Allah yang membawa Islam dengan cinta dan kerja nyata. Kedatangan para wali dan revolusi ekonomi sunyi. Para wali datang bukan dengan pedang atau patwa. Mereka datang dengan cangkul, benih, senyuman, dan keadilan. Sunan Gresik mengajarkan teknik pertanian yang lebih produktif. Ia membuka lahan bersama rakyat, bukan untuk dimiliki, tapi untuk dinikmati bersama. Ia membentuk komunitas tani yang adil. Hasil panen dibagi rata, dan yang miskin tetap diberi bagian. Islam tidak ingin kamu lapar, ucapnya. Ia membangun sistem ekonomi berbasis gotong royong dan zakat. Dalam sekejap, masyarakat yang sebelumnya pasrah mulai mandiri. Sunan Ampel mengajarkan prinsip kejujuran dalam berdagang. Ia mendirikan pesantren di Surabaya yang tak hanya mengajarkan Al-Quran, tapi juga mengajarkan keterampilan hidup seperti bertani, menjahit, dan berdagang. Santrinya menjadi agen perubahan di masyarakat. Sunan Kalijaga tidak hanya berdakwah lewat wayang, tapi juga membina pedagang lokal. Ia ajarkan bahwa dalam setiap transaksi ada tanggung jawab kepada Allah. Ia melarang riba, menipu, dan menimbun barang. Pedagang yang jujur katanya akan mendapat rezeki yang berkah. Sunan Derajat tampil dengan ajaran sosial ekonomi yang menyentuh. Ia mendorong pemberdayaan fakir miskin
dan distribusi kekayaan yang adil. Ia membuat sistem zakat dan sedekah berjalan efektif. Di wilayahnya tidak ada orang kelaparan karena semua ikut peduli. Pesantren bukan hanya tempat belajar, tapi juga pusat ekonomi. Yang luar biasa, para wali membentuk pesantren sebagai pusat dakwah dan juga pusat ekonomi. Di dalamnya, santri tidak hanya belajar agama, tapi juga belajar mengolah tanah, berdagang, membuat kerajinan, hingga beternak. Pesantren menjadi sumber tenaga ahli dan pelaku ekonomi mandiri. Masyarakat desa yang sebelumnya menggantungkan hidup pada bangsawan, kini punya tempat bergantung yang baru, pesantren. Mereka merasa dihargai, dilibatkan, dan dilindungi. Inilah dakwah yang tidak hanya menyentuh akidah, tapi mengubah nasib hidup. Makam yang hidupkan ekonomi, kisah Sunan Kalijaga. Hingga berabad-abad kemudian, peninggalan Wali Songo tetap menggerakkan ekonomi. Di Kadilangu, Demak, makam Sunan Kalijaga menjadi magnet wisata religi. Ribuan peziarah datang setiap bulan. Masyarakat setempat membuka kios, menjual souvenir, makanan, dan jasa. Perputaran uang pun terjadi, dari makam hingga masyarakat terbantu. Islam tak hanya hidup di kitab, tapi juga di warung-warung kecil, di tangan penjual peci, dan di senyum para penziarah. Tradisi spiritual menjadi kekuatan ekonomi baru. Islam yang menyejahterakan. Wali Songo tidak hanya mengajarkan syahadat dan sholat, tapi juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Mereka menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tapi juga jalan hidup yang menebar keadilan, kemandirian, dan kasih sayang. Melalui zakat, sedekah, sistem bagi hasil, dan pesantren, para wali membuka akses ekonomi untuk semua golongan. Mereka mengganti sistem kasta yang menindas dengan sistem yang memanusiakan, menghapus batas antara si kaya dan si miskin dalam hak untuk hidup layak. Pesantren menjadi pusat ilmu sekaligus pusat ekonomi rakyat. Pasar menjadi tempat transaksi yang jujur dan adil. Sawah menjadi ladang amal dan keberkahan. Bahkan makam para wali seperti di Kadilangu menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar melalui wisata religi yang tetap menjaga nilai-nilai spiritual. Islam yang diajarkan para wali adalah Islam yang membebaskan, membangun, dan menyejahterakan. Islam yang tidak memaksa meninggalkan tradisi, tapi mengisinya dengan nilai kebaikan. Islam yang hadir bukan hanya di masjid, tapi juga di ladang, pasar, dan rumah-rumah rakyat kecil. Inilah wajah dakwah sejati, menyentuh hati, menggerakkan tangan, memperbaiki kehidupan. Islam yang tumbuh bukan karena paksaan, tapi karena manfaat dan keberkahannya dirasakan oleh semua. Sekiranya itu saja cerita yang bisa saya sampaikan mengenai kisah ekonomi di tangan para wali. Kiranya terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.